Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk bersaat teduh bersama-sama, mengawali hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengawali hari ini bersamamu, dan biarlah firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga jalan-jalan kami sepanjang hari ini dituntun dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Berikan hikmat dan pengertian-Mu supaya apa yang kami terima dari renungan firman Tuhan ini sungguh memberkati hidup kami. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 berkata, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita." Saudaraku, Alkitab seringkali menggambarkan kehidupan ini sebagai sebuah perlombaan. Dan sebagai orang-orang yang terlibat di dalam perlombaan itu, Alkitab juga mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus dikatakan sebagai orang-orang yang berkemenangan. Itu artinya janji kemenangan diberikan kepada anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Tetapi bila kita jujur saudaraku, kehidupan kita seringkali justru diwarnai dengan kekalahan-kekalahan. Itu artinya kita bukanlah orang yang berkemenangan. Hal ini tentu saja menjadi sebuah paradoks yang memerlukan jawaban yang tepat. Lalu bagaimana agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan tersebut? Untuk menjawab hal ini saudaraku, saya ingin memberikan ilustrasi tentang seekor singa. Dalam semua literatur, singa disebut sebagai raja hutan. Pertanyaannya, mengapa dia harus disebut sebagai raja hutan? Bukankah singa bukan yang terbesar di antara binatang-binatang yang ada di hutan? Ada gajah yang jauh lebih besar dari singa. Singa juga bukanlah yang tercepat, sebab ada leopard yang jauh lebih cepat dari singa. Demikian juga singa bukanlah yang tercerdas di antara binatang-binatang yang ada di hutan, sebab ada monyet dan keluarga primata yang jauh lebih cerdas dari seekor singa. Lalu mengapa singa disebut sebagai raja hutan? Sebuah simbol kemegahan, kebesaran, dan kekuatan. Jawabannya ada di mentality saudaraku. Ini bicara tentang mental seekor singa. Ketika singa melihat gajah, yang dipikirkan adalah bagaimana dia dapat makan siang. Sementara bagi gajah, yang walaupun badannya jauh lebih besar, dia memikirkan bagaimana lari dari singa. Jadi ini bukan bicara soal siapa kuat, siapa paling cepat, dan siapa yang tercerdas, melainkan mentality seorang pemenang. Nah, jika menjadi seorang pemenang berbicara tentang mental, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki mental sebagai seorang pemenang juga. Itu artinya cara kita berpikir, cara kita bertindak adalah orang-orang yang senantiasa memiliki konsep seorang pemenang, bukan seorang yang kalah, bukan seorang pecundang yang lari dari medan tantangan, melainkan menyelesaikan seluruh tantangan yang ada dan bahkan muncul sebagai seorang pemenang. Nah, di antara mental pemenang itu adalah seorang pribadi yang tidak memiliki ketakutan saat menghadapi tantangan. Sebab takut adalah musuh utama dari seorang yang ingin berkemenangan. Karena itu saudaraku, ketika kita rindu menjadi seorang pemenang, mari kita taklukkan rasa takut kita, terutama dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup yang tidak mudah untuk kita jalani. Perasaan takut seringkali menyerang pikiran kita,
menyerang hati kita yang membuat kita kemudian merasa kecil dan tidak berdaya. Pada akhirnya, perasaan takut membuat kita menjadi kalah dan menjadi orang yang tidak pernah mengalami kemenangan di dalam hidup kita. Yang kedua, mental seorang pemenang adalah mental orang yang menyelesaikan tugas sampai selesai. Ketika Anda bertanding dan seberat apapun medannya, jangan pernah menyerah, apalagi menyerah di tengah jalan. Bagi seorang yang bermental pemenang, pantangan untuk menyerah di tengah jalan. Ia akan menyelesaikan seluruh pertandingan sampai garis akhir. Bahkan ia akan berjuang dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran yang ia miliki untuk menyelesaikan seluruh pertandingan, bahkan memenangkannya. Tidak ada dalam kamusnya untuk menyerah, dan tidak ada dalam kamusnya untuk menjadi orang yang kalah. Yang ketiga, orang yang memiliki mental seorang pemenang adalah orang yang senantiasa menghargai proses dalam hidupnya. Ia sadar tidak ada keberhasilan, tidak ada kemenangan tanpa proses. Oleh sebab itu, ia akan menjalani proses sampai proses itu membentuk jati dirinya menjadi seorang yang kuat, orang yang tangguh, bahkan menjadi pemenang. Itulah sebabnya, saudaraku, orang-orang yang memiliki mental pemenang, ia tidak mudah ditaklukkan, bahkan keadaan apapun yang menjadi rintangannya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki jaminan kemenangan dari Allah di dalam menghadapi hidup ini, seharusnya kita senantiasa memiliki semangat untuk mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Karena itu, mari pegang janji Tuhan ini dan jalani hidup ini dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa kemenangan akan menjadi milik kita. Tantangan boleh ada dan situasi boleh tidak mendukung kita, tetapi selama Anda dan saya memiliki mental seorang pemenang, sebagaimana layaknya seekor singa, maka Anda dan saya pasti akan menjadi orang-orang percaya yang mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita semua, sehingga hari-hari yang kita jalani menjadi hari yang diberkati Tuhan, dan kita boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk kekuatan-Mu yang membawa kami untuk mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu ini ya dan amin, dan berlaku bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Kiranya Tuhan meneguhkan kami dan menguatkan kami, sehingga sepanjang hari yang akan kami jalani dan bahkan hari-hari selanjutnya menjadi hari yang penuh kemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Aku mau bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat keluarga yang Tuhan berikan bagiku, buat anak-anak, buat istri. Kami mau menyembah Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan hati,
hati, membawa diri menjadi persembahan, menyenangkan hatimu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri menjadi persembahan, menyenangkan hati-Mu. Dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kasih-Mu di setiap waktu. Oh, kasih-Mu di setiap waktu.